Warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla wa 'ala fi kitabihil karim ba'dal 'iyad billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أما بعد إخوانا في الدين وأخواتي في الله Aba, ummahat, saudaraku, ya, dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, di pagi yang cerah ini, ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu acara, ya, agenda dari Lembaga Quran Misbahul Amal, ya, dan juga bekerjasama dengan Kutab Quran Andalusia untuk kita melaksanakan workshop virtual ya, dengan tema menghafal Al-Quran mudah untuk balita dan anak-anak dengan metode Zahrawain yang insya Allah akan diisi ya, oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafidh. Ya, alhamdulillah sudah bergabung juga bersama dengan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan marhaban ya, kepada seluruh peserta, ya, terkhusus kepada ayah bunda ya, dari santri kami di Lembaga Quran Misbahul Amal ya, ataupun di Kutab Quran Andalusia ya, dan juga kepada seluruh peserta ya yang datang dari berbagai penjuru juga ya. Ini alhamdulillah kita adakan untuk umum juga. Ya, ada kurang lebih 100 peserta ya totalnya. Nah, ini ada dari Martapura ya, ada dari Kutai Kartanegara yang hadir ya, dan juga dari Lombok ya, dari Bengkulu ya, dan dari Solo dan wilayah-wilayah yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ya bisa bergabung di acara workshop virtual pada hari ini ya, dan juga mungkin dari Jakarta juga sebagian ya. Marhaban ya, bikutumikum, selamat datang ya di acara workshop virtual pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga yang bisa kita terapkan nantinya kepada anak didik kita ataupun kepada anak-anak kita semuanya yang ada di rumah. Ya, semoga dengan ini bisa menambah semangat kita untuk membersamai Ananda, bersamai murid-murid kita untuk senantiasa menjadi para penghafal Al-Quran dan insya Allah menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang solih yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya di sini sebagai pembawa acara ya sekaligus moderator untuk menemani jalannya acara workshop virtual pada pagi hari ini ya akan saya sampaikan ya jalannya acara ya, dari awal sampai dengan akhir ya. Untuk susunan acara pada pagi hari ini yang pertama nanti insyaallah kita akan mulai ya, dengan pembukaan, kemudian acara berikutnya tilawah Al-Quran, kemudian acara berikutnya nanti ada sedikit muqaddimah ya penyampaian program dari saya, program di Kutab Quran Andalusia. Kemudian berikutnya nanti insya Allah ada ya acara inti kita yaitu pelatihan ya virtual pada pagi hari ini insya Allah bersama dengan Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafidh. Ya, kemudian terakhir nanti ada sesi tanya jawab ya, kemudian nanti insya Allah setelah itu kita menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat ya acara kita pada pagi hari ini dan untuk semakin lebih maksimalkan dan juga menambah keberkahan, maka kita mulai dahulu acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah satu pengajar di Lembaga Quran Misbahul Amal, yaitu Al-Mukarram, Al-Imam, Ustadz Musaddiq As-Siddiq, SPDI, Al-Hafidh, ya, yang insya Allah akan membacakan Al-Quran ya, pada pagi hari ini, yang semoga nanti menambah keberkahan agenda kita di hari ini. Kepada Al-Ustadz Musaddiq As-Siddiq, ya, falyatafaddal alaihi mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين
والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Musaddiq Siddiq atas tilawah Al-Qur'annya. Semoga dengan tilawah yang telah dibacakan tadi semakin menambah khusyuan ya dan khidmah ya acara pada pagi hari ini. Menuju ke acara berikutnya, yaitu ada sedikit pemaparan program ya dari saya insyaallah ya, bahwa untuk lembaga yang mengadakan acara ya pada pagi hari ini yaitu dari kami di Lembaga Quran Misbahul Amal. Nah, Lembaga Quran Misbahul Amal ini memiliki dua program utama, yaitu yang pertama yang sudah berdiri kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Nah, ini ada program bimbingan belajar Quran. Nah, saat ini program bimbingan belajar Quran ini telah dibuka pendaftaran untuk angkatan ke-11. Pendaftaran ya, dimulai dari 22 Maret hingga 9 April 2021. Kemudian juga nanti ada tes penempatan di tanggal 10 April 2021. Kemudian nanti insya Allah awal KBM akan berjalan pada 12 April 2021. Program bimbingan belajar Quran ini ya, ini untuk semua kalangan ya, dari sejak usia balita ya atau 3 tahun sampai dengan manula ya. Tidak ada batasnya ya. Dan alhamdulillah ya saat ini sudah ada kurang lebih 100 ya peserta yang telah berjalan saat ini atau mungkin dulu pernah ya karena COVID-19 ada sedikit pengurangan jumlah peserta sehingga
Saat ini kurang lebih ada 100 peserta untuk program bimbingan belajar Quran dari semua usia. Dan kita di bimbingan belajar menggunakan metode Al-Husna ya, untuk tilawah atau untuk bacaannya, untuk tahfiznya ya kita menggunakan sistem talaki dan musyafahah. Kemudian program ini ya, itu kita satu halaqah maksimal ada 6 sampai dengan 8 peserta ya, sehingga insya Allah pembelajaran akan semakin berjalan intensif dan juga berkualitas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Program belajar dimulai dari sejak buta huruf Al-Qur'an ya, atau huruf hijaiyah sampai dengan bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Maka siapapun dari ayah bunda yang mungkin berdomisili di sekitar Jakarta ataupun di luar Jakarta yang ingin mendaftarkan ya dengan sistem pembelajaran offline maupun online, ya silakan bisa mendaftarkan pada kami ya, di 0812 1314 dan 3857. Untuk alamat kita ya berada di Jalan Cipinang Jaya 2E, RT 9 RW 9, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian program kedua yang kita buka juga dan saat ini masih buka yaitu program pendidikan Kutab Quran Andalusia. Ya. Nah, Kutab ini adalah program pendidikan setara dengan SD ya. Ini gelombang 3 ya, masih kita buka sampai dengan kuota terpenuhi yaitu 24 santri. Maka bagi dari ayah bunda yang ingin mendaftarkan anaknya ya dari usia 5 tahun bisa mendaftarkan di tempat kami ya, dengan moto ya, dan slogan kita adalah dengan iman dan Al-Quran ya, melahirkan kembali generasi keemasan. Kemudian untuk Kutab sendiri ya ini memang program setara dengan sekolah dasar ya dengan masa pendidikan kurang lebih 7 tahun dimulai dari usia 5 sampai dengan 12 tahun yang pada intinya kita mengedepankan pendidikan iman sebelum Al-Quran, kemudian adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal ya, serta fokus terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum yang bermanfaat. Mengapa belajar di Kutab? Ya, Kutab lembaga yang tadi ya mengedepankan iman sebelum Al-Quran dan adab sebelum ilmu. Kemudian kurikulum di Kutab menitik beratkan pada pemahaman, kualitas bacaan, dan hafalan Al-Quran, sehingga diharapkan dapat menghasilkan para penghafal Al-Quran yang unggul. Kemudian pendidikan karakter santriwati Kutab mengadopsi metode yang pernah dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian materi pendidikan di Kutab disadikan dari Al-Quran dan hadis yang telah dikodifikasikan oleh para ulama-ulama terdahulu maupun yang kemudian. Dan tujuan dari pendidikan kita ya di Kutab Quran Andalusia adalah membentuk santri yang berkarakter iman yang kuat dan juga memiliki pemahaman yang benar serta berakhlak mulia. Program unggulannya apa? Ya kita di sini untuk program baca Qur'annya atau tilawah Al-Qur'annya kita menggunakan metode Al-Husna yang insya Allah nanti ya, dengan sistem 3S ya, scanning, story, saying, sehingga kita harapkan nanti di tahun pertama itu sudah selesai ya metode Al-Husna sehingga di tahun kedua sudah bisa membaca Al-Qur'an dan harapannya nanti untuk berikutnya bisa lancar dan bisa mulai menghafal mandiri di tahun kedua. Dan untuk program tahfiznya ya insya Allah kita akan memodifikasikan ya dari beberapa program atau beberapa metode menghafal Al-Quran, termasuk juga nanti insya Allah metode Zahlawain juga nanti akan kita gunakan juga, yang saat ini insya Allah Ustaz Rudi akan menyampaikan bagaimana program tersebut atau metode tersebut. Ya, dan juga kita menggunakan metode Al-Jazi, ya, Ustaz Ahmad Jazi, yang juga trainer menghafal Al-Quran untuk yang nanti sudah mulai bisa membaca atau menghafal mandiri. Nah, kemudian berikutnya ya bahwa kita ada program tadabbur Quran iman santriwati sejak usia dini untuk pembelajaran iman. Kemudian juga ada program bahasa Arab yang terstruktur, bersilsilah dan aplikatif dengan kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday Auladina untuk menunjang pendidikan bahasa Arab di Kutab Quran Andalusia. Kemudian juga program hafalan hadits arba'in, kumpulan doa ya pada buku Hisnul Muslim, serta nanti insya Allah juga tidak akan luput dari kita materi umum, yaitu berupa pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan, dan juga ilmu sosial yang nanti bersumber dari Al-Quranul Karim. Ya, bagi yang ingin mendaftarkan, silahkan bisa menghubungi ya, nomor admin di 0811 1388 843. Nah, kalau ini khusus untuk masyarakat sekitar Jakarta Timur, ya silahkan bisa mendaftarkan di Kutab Quran Andalusia. Nah, insya Allah kita langsung menuju acara inti kita. Ya, sebelum Ustaz Rudi menyampaikan materi, ya akan saya sampaikan
biodata beliau terlebih dahulu. Ya, nama lengkap adalah Ustadz Rudi Hartanto, ya, SPDI Al-Hafidh. Ya. Nama panggilan beliau adalah Ustadz Rudi, ya, lahir di Surakarta 11 Januari 1988. Alamat rumah berada di Ngoresan, RT 3 RW 18, Jebres, Surakarta, Solo, ya, Jawa Tengah. Nomor telepon beliau 0858 5049 7477. Nah, untuk nanti mungkin yang minta nomor lengkapnya bisa hubungi kita nanti. Nomor admin insya Allah kita berikan nomor beliau. Dan status beliau sudah menikah, ya, dengan 1 orang istri dan dikaruniai 3 orang anak, ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau dari SMP beliau bersekolah atau dulu di pesantren Al-Mu'min Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian SMA di Ma'had Ishkarima, ya, Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian untuk S1 beliau di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah, Sukabumi. Ya, ini beliau kakak kelas saya di pesantren dulu karena kita sama di pesantren yang sama, ya, di Ma'had Ar-Royah, Sukabumi. Nah, kemudian untuk riwayat organisasi beliau atau pekerjaan beliau, ya, beliau sekarang menjadi pembina di Quran Learning Center di Zahrawan Indonesia. Kemudian sebagai direktur di Sekolah Tahfidz Balita Zahrawan Indonesia. Kemudian juga sebagai staf pengajar di Pesma Ar-Royan, serta staf pengajar pula di Pondok Brenner. Ya. Kemudian beliau juga telah menulis buku, ya, mungkin bisa nanti kalau ingin memesan bisa langsung menghubungi beliau. Beliau memiliki atau sudah menulis 1 karya buku, yaitu 80 game Qur'ani, ya. Dan juga beliau adalah salah satu penemu, ya, metode menghafal Zahrawain. Kemudian beliau master trainer, ya, menghafal juz 30 dengan gerakan tangan. Kemudian juga beliau master trainer menghafal metode visual. Ya. Kemudian juga beliau sebagai master trainer yang menghafal metode Riza, ya. Kemudian master trainer membaca Al-Quran metode Nurul Bayan, ya, dan juga master trainer terjemah Al-Quran metode Sekejap, ya, dan juga trainer bahasa Arab Otak Kanin. Ya, beliau salah satu pengurus di IKADI Solo Raya, ya, kepala bidang Al-Quran. Moto beliau adalah pemenang bukanlah yang tak pernah gagal, melainkan yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, ini profil, ya, dari Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafiz yang insya Allah akan menyampaikan materi menghafal Al-Quran mudah untuk balita dan anak-anak dengan metode Zahrawain. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke acara inti kita di pagi hari ini kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafiz, falyatafaddal alaihi mashkura. Baik, suara saya sudah terdengar, Ustadz? Sudah, alhamdulillah jelas, Ustadz. Ya, tafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, asatidzah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit sharing tentang pengajaran Al-Qur'an khususnya untuk balita dan anak-anak, ya. Kenapa harus di usia balita dan di usia anak-anak? Karena dalam surat Maryam ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab suci ini dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami akan memberikan hikmah kepadamu ketika engkau di usia masih sobiyah, masih balita. Ya. Jadi Allah akan berikan hikmah kepada seseorang ketika kitab suci ini dipelajari di usia dini mereka. Dan hikmah itu adalah sebuah kebaikan yang banyak. Karena Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka Allah memberikan kebaikan.
Maka rahimakumullah, di si pagi hari ini kita adalah mudah menghafal Al-Quran untuk balita dan anak dengan metode Zahrawain. Berikutnya, baik, dalam surah Thaha menjadi motivasi terkuat kita kenapa harus bersama Al-Quran. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untukmu wahai Muhammad untuk hidupmu sengsara. Jadi nggak pernah ada cerita orang yang baca Quran, orang yang menghafal Quran, anak istrinya semuanya keluarga menjadi keluarga Quran, terus hidupnya sengsara, nggak ada ceritanya. Karena Allah beri jaminan ayat ini. Dan bahkan sebaliknya, Allah berikan kebahagiaan. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bergembiralah dengan Al-Quran, karena Al-Quran lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Nah, maka yang menjadi motivasi terkuat kita, kenapa harus dengan Al-Quran? Dan kebahagiaan yang seperti apa yang kita dapat ketika bersama Al-Quran? Next. Di ayat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu motivasi terkuat untuk kenapa kita harus senantiasa bersama Al-Quran. Di dalam hadis ini dikatakan Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah punya keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Ahlul Quran. Mereka lah orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, yang akan menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang yang terpilih di sisinya. Satu kebahagiaan yang pertama yang kita dapat. Kebahagiaan yang kedua, di dalam hadis yang lain dikatakan, yuqalu lihamilil Qur'an iqra warqa warattil. Dikatakan kepada para pengemban Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Di akhir hadis ini dikatakan, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kita nanti di surga ditentukan akhir ayat yang kita baca. Next. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah angkat derajat orang-orang yang bersama Al-Quran dan Allah rendahkan orang-orang yang mereka jauh dari Al-Quran. Ya. Saya akan sebutkan beberapa contoh kecil saja. Ya. Bagaimana Allah mengangkat derajat dan memberikan apresiasi kemuliaan bagi mereka para penghafal Al-Quran di dunia ini. Ya. Kalau di akhirat insya Allah pasti. Ya. Tapi bagaimana contoh Allah mengangkat derajat orang yang bersama Al-Quran di dunia? Nah, kita lihat di sini. Saya sebutkan beberapa slide contoh-contoh ringan. Ya. Di sini ada tulisan gratis setiap hari buat kamu yang hafal Quran makan pecel lele. Ya, Masya Allah ya. Coba next. Di sini juga ada gambar hafal Quran gratis selamanya makan bakso. Nah, ini di Solo juga ini ada ya. Baik, next. Kopi gratis bagi hafid Quran. Nah, Masya Allah ya. Bagi yang suka ngopi, boleh mampir di sini ya. Dan ini warung kopi ini sudah ditayangkan juga di beberapa televisi ya. Baik. Kemudian next. Laundry gratis seumur hidup bagi yang hafal Quran 30 juz. Masya Allah ya. Nah, bagi yang capek boleh nyuci di sini dengan syarat gratis untuk hafal Al-Quran. Ya. Baik. Next, berikutnya di situ ada hafal surat Al-Mulk makan gratis ayam penyet. Masya Allah. Ya. Next. Bakso syaitan dan mie ayam jin. Nah, di sini di bawahnya ada tulisan bayar pakai doa bagi yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Ya. Luar biasa ya. Next. Nah, gratis selamanya makan soto untuk yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Baik. Next. Hafal Al-Quran gratis selamanya minum jamu. Masya Allah ini. Untuk penguat kondisi pandemi ya kan butuh stamina yang
baik, ya, minum jamu di sini gratis, tapi bayang hafal Al-Quran. Ya, baik. Next, gratis selamanya untuk yang hafal Al-Quran 30 juz, masya Allah. Ya, next, hafal Quran gratis ngopi selamanya. Masya Allah, luar biasa juga. Tadi sudah ada juga ya. Baik, next, hafal Quran gratis selamanya makan kerupuk. Ya, bagi yang kehabisan lauk di rumah, mampir ke warung ini atau ke penjual ini gratis, tapi syaratnya hafal Quran. Ya, oke, next. Nah, gratis foto wedding dan pre-wedding bagi yang hafal Al-Quran. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak, yang sudah mencapai usia menikah, silakan. Ya, tapi syaratnya sekali lagi hafal Al-Quran. Ya, baik. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, ini beberapa contoh kecil saja yang tadi kita sebut, bahwa ternyata begitu banyak keberkahan hidup yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, maka khususnya untuk materi kita pagi hari ini adalah menghafal Al-Quran untuk usia dini. Di sini lebih Rasulullah SAW memberi kabar gembira yang luar biasa kepada kita. Ya. Dalam hadis Bukhari dikatakan, "Man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatiyus sinni, khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran di usia dini, di usia masih anak, belum akil baligh, Allah campurkan Al-Quran dalam daging dan darahnya. Luar biasa ya. Al-Quran bisa bercampur dalam daging dan darah seorang anak ketika Al-Quran ini dipelajari di usia dini mereka. Pertanyaannya, kalau Quran sudah bercampur dalam daging dan darah mereka, maka dewasanya bagaimana? Next. Kita lihat. Ternyata para ulama-ulama kita yang setelah mengukir peradaban sejarah Islam, mereka memulai kehebatan mereka, kejayaan mereka, kemuliaan mereka, semuanya berawal dari Al-Quran. Kita lihat, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjadi seorang mufti, pemberi fatwa di usia 15 tahun. Usia SMP kalau di negara kita. Usia SMP kira-kira di negara ini sudah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ternyata kunci Imam Syafi'i menjadi mufti di usia belia ini, 7 tahunnya beliau sudah hafal Al-Quran. Kita lihat juga Umar bin Abdul Aziz yang sudah hafal Quran di usia dininya menjadi gubernur Madinah di usia 23 tahun. Ada Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng Konstantinopel di usia 24 tahun, ternyata juga di usia dininya sudah hafal Al-Quran. Next. Nah, coba kita lihat para ulama-ulama kita yang lain. Nah, ternyata kehebatan dan kemuliaan mereka sekali lagi semuanya berawal dari Al-Quran, dan Al-Quran sudah mereka miliki ketika di usia dini mereka. Tadi kita sebut ada Imam Syafi'i di usia 7 tahun hafal Al-Quran. Ada Imam At-Tabari ahlu tafsir 7 tahunnya hafal Al-Quran. Ada Ibnu Qudamah 10 tahun hafal Quran. Ada Ibnu Sina 5 tahun hafal Quran. Ada Imam An-Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Khaldun di usia 7 tahunnya juga hafal Al-Quran. Imam Asyuti 8 tahunnya hafal Al-Quran. Dan hampir seluruh ulama-ulama hebat yang lain ternyata semuanya berawal dari Al-Quran. Maka prioritas utama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita di usia dini mereka, setelah kita tanamkan keimanan pada diri mereka, kemudian kita tanamkan adab juga kepada mereka, maka disinilah pembiasaan Al-Quran di usia dini itu sangat memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Semakin dini kita berikan, maka semakin banyak hikmah yang akan mereka dapat. Dan ketika mereka sudah di usia dewasa, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan kenapa sekarang ini banyak lahir madrasah-madrasah, kataib yang
lebih fokus di usia-usia dini karena ini. Kita ingin mengembalikan kejayaan Islam dengan hadirnya anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah paham Al-Quran di usia dini mereka. Dan ini yang harus kita yakini insya Allah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Islam ini akan kembali berjaya lewat putra-putri kita yang sekarang ini mereka sudah kita ajarkan Al-Quran. Ya. Baik. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajarannya. Bagaimana kita mengajarkan Al-Quran ini? Ya. Dalam konsep pengajaran Al-Quran, khususnya bagi anak-anak dan usia balita, ya, ada 2 ayat yang ingin kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Yang pertama, dalam surat Al-A'la ayat yang ke-6, dan menjadi dasar konsep pengajaran Al-Quran bagi kita adalah sanuqri'uka falatansa. Dan kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Memang ini adalah satu pilihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang itu Allah beri kepada beliau dengan kekuatan menghafal yang luar biasa sampai-sampai tidak bisa lupa. Tapi di sini kita lihat ayat yang sebelumnya dikatakan sanuqri'uka. Ya. Ada kalimat kami bacakan. Ya. Dan kami akan membacakan kepadamu. Artinya anak-anak kita ketika mereka ingin belajar Al-Quran harus ada yang membacakan. Tidak membaca sendiri, tidak menghafal sendiri, karena bisa jadi anak kita belum bisa baca, atau ketika sudah bisa baca masih salah-salah, panjang pendeknya kurang tepat. Nah, maka supaya hafalan mereka bisa benar, nah disitulah ada kalimat sanuqri'uka. Kami bacakan. Sehingga harus ada yang membacakan, baik dari orang tuanya maupun dari ustadz-ustadznya di sekolah. Ya. Nah, ini konsep dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, next. Konsep dasar pengajaran Al-Quran berikutnya, silakan berikutnya, ada di surah Al-Qiyamah. Ayat 16 sampai 18. Nah, dalam konsep pengajaran Al-Quran di situ, di akhir ayat 18 dikatakan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi sekali lagi, di sini ada kalimat, kami membacakan. Dan kemudian, maka ikutilah. Ada perintah untuk mengikuti. Nah, sehingga konsep pengajaran Al-Quran yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita adalah ternyata dengan konsep membacakan. Dalam surah Al-A'la tadi ternyata juga kalimatnya sanuqri'uka, kami bacakan. Di surah Al-Qiyamah ini ayat 18 juga ternyata fa'idha qara'nahu, dan kami bacakan juga. Maka kesimpulannya adalah konsep pengajaran Al-Quran, baik itu dari sisi membaca, atau menghafal, atau menerjemahkan, atau tadabburnya, maka kesimpulannya adalah guru membaca, murid mengikuti. Orang tua membacakan, anak mengikuti. Ya. Nah, ini konsep dasar yang harus kita pegang dalam pengajaran Al-Quran. Dan seringkali kita biasanya kan menyebut dengan istilah ditalkin. Ya, ditalkin. Dan itu kita membacakan. Dan dasarnya ada di 2 surat dan di 2 ayat ini. Ya. Baik. Kemudian, slide berikutnya. Nah, maka kita untuk sesi ini akan lebih mengenal bagaimana metode Zahrawain ini mengajarkan Al-Quran, khususnya mengajarkan hafalan bagi anak-anak usia balita dan juga usia anak-anak. Ya. Nah, dan metode Zahrawain ini
di slide yang sudah kita tampilkan dan antum semuanya sudah melihat bahwa metode Zahrawain ini ada produknya dalam bentuk flash disk, yang di dalam flash disk itu ada audio dan ada video yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak kita dalam proses pembelajaran Al-Quran. Nah, apa kekhasan dari metode Zahrawain ini? Next. Yang pertama adalah kita ingin dengan metode ini anak-anak dengan indera pendengaran dan penglihatan mereka yang begitu kuat itu akan kita optimalkan. Jadi metode ini mengoptimalkan indera pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana Allah ketika menciptakan manusia dengan kalimat waja'alna lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Dan kami ciptakan manusia itu as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan. Jadi ternyata dua indera ini sangat berguna, sangat mempunyai peran dalam proses pembelajaran, dalam proses menyerap sesuatu. Bahkan Allah awali tadi di ayat yang tadi kita sebut waja'alna lakum as-sam'a pendengaran. Dan ternyata anak-anak di usia balita dan di usia di bawah usia akil balik mempunyai pendengaran yang sangat kuat. Dan bahkan pendengaran itu sudah mulai aktif sejak mereka dalam kandungan. Makanya kemudian kita di Solo juga ada satu program. Namanya program Sekolah Quran Ibu Hamil. Sekolah Quran Ibu Hamil. Apa yang dipelajari oleh ibu-ibu hamil ini? Di antaranya adalah membiasakan orang tua untuk membaca Al-Quran, dan dengan Quran itulah stimulasi terbaik untuk janin mereka di dalam kandungan. Karena mereka sudah mulai mendengar. Belum melihat, tapi sudah mendengar. Nah, saat pendengaran ini kemudian diaktifkan, dioptimalkan, maka mereka akan mempunyai kemampuan belajar yang luar biasa. Nah, sehingga metode Zahrawain ini hadir dengan konsep pembelajaran audio visual karena ingin sekali lagi mengoptimalkan indera pendengaran dan penglihatan anak-anak. Baik. Next. Berikutnya, metode Zahrawain ini bisa diikuti atau bisa dipelajari dari anak usia 3 tahun. Jadi dari anak usia 3 tahun yang mereka biasanya sudah mulai lancar berbicara, ya, sudah mulai cukup lancar berbicara, dan itu kita terapkan di anak-anak usia 3 tahun, insya Allah sudah bisa. Ya. Dengan apa? Biasanya anak usia 2,5 tahun, 3 tahun itu kan masih mengatakan atau ucapannya hanya 2-3 kata biasanya. Ya. Kalau anak usia setahun, 1,5 tahun itu mungkin hanya bisa mengucapkan 1 kata. Ya. Tapi anak usia 2 tahun, 2,5, 3 tahun biasanya sudah mulai 3 kata, mungkin bahkan lebih. Ya. Nah, ketika kita mengajarkan Al-Quran, khususnya hafalan ini kepada anak-anak yang di usia 3 tahun, maka kita membacakannya adalah 2 sampai maksimal 3 kata. Dan setiap pengulangan atau setiap penggalan, setiap kata yang kita bacakan, itu terulang minimal 3 kali. Jadi misalkan saya contohkan di sini ada surah Al-Mulk. Ya. Di surah Al-Mulk ini, kita bagi menjadi 4 penggalan. Ya. Dan setiap penggalannya terulang menjadi 3 kali bacaan. Misalkan contoh. Ya. Tabarakalladzi, anak mengikuti. Tabarakalladzi, anak mengikuti. Tabarakalladzi, anak mengikuti. Lanjut penggalan kedua. Biyadihil mulku, anak mengikuti. Biyadihil mulku, anak mengikuti.
biyadihil mulku. Anak mengikuti. Kita gabung penggalan 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Oke. Kemudian masuk penggalan ketiga. Wa huwa ala kulli. Anak mengikuti. Wa huwa ala kulli. Kulli. Anak mengikuti. Kita gabung penggalan 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Oke. Kemudian penggalan yang terakhir. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Di setiap pengulangan anak selalu mengikuti. Oke. Kemudian kita gabung dari awal sampai akhir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya kita baca sekali lagi dan anak-anak baca bersama kita, ya, dari awal sampai akhir sampai kemudian mereka hafal. Dan pola pemenggalan yang terdiri dari 2 maksimal 3 kata ini ternyata bisa diikuti oleh anak-anak dari usia 3 tahun. Ya, alhamdulillah. Oke, next. Dan dengan izin Allah, kita sudah menguji cobakan metode ini selama 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah, anak-anak dari usia 3 tahun, mereka sudah bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Dan ketika kita uji cobakan untuk lansia sekalipun yang usia sudah lanjut, 40, 50, 60 tahun, ternyata metode ini juga bisa untuk diterapkan. Ya. Kita sudah menguji coba semua usia. Ternyata alhamdulillah mereka mampu dan bisa. Ya, alhamdulillah. Baik, next. Dan kita di Solo juga mempunyai sekolah tahfidz balita dengan metode Zahrawan ini. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dan capaian tertinggi anak-anak kita, santri-santri kita di 2,5 tahun ini adalah dengan capaian 10 juz. Ya. Dengan capaian 10 juz dengan menggunakan metode Zahrawan. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kekhasan dari metode ini adalah karena tadi metodenya membacakan, masih sebelumnya, slide sebelumnya. Metodenya membacakan, anak hanya mendengar, melihat, mengikuti, maka anak yang belum bisa baca Quran sekalipun masih bisa hafal. Jadi tadi anak usia 3 tahun itu kan belum bisa baca Quran, tapi bisa hafal. Anak usia 4 tahun ada yang belum bisa baca Quran, tapi bisa hafal. Nah, jadi siapapun yang belum bisa membaca Al-Quran, ternyata bisa hafal. Sehingga tidak harus anak itu membaca Al-Quran terlebih dahulu. Bisa baca atau tidak harus. Dan bisa barengan. Menghafalnya iya, kemudian sambil juga diajarkan membacanya. Baik. Dan selanjutnya, next. Kemudian karena penggunaan dan pembelajaran di metode Zahrawan ini adalah dengan menggunakan audiovisual, ya, dengan penerapan metode audiovisual, dan di kelas-kelas atau di halaqah-halaqah kita ada sarana di antaranya adalah media televisi atau media laptop atau LCD, ya, yang dengan media-media audiovisual ini kemudian kita putarkan videonya, talqin metode Zahrawannya, maka di dalam halaqah tersebut, kalaupun kita belum memiliki hafalan, ya, baik itu gurunya maupun orang tuanya, maka ternyata hafalannya bisa bersama-sama. Ya. Bisa menghafal bersama dengan anak-anak. Ya.
Dan kendala beberapa lembaga pendidikan yang kita lihat saat ini adalah ketika proses pembelajaran dan pengajaran itu sifatnya manual, kendalanya terletak di mencari SDM, ya. Mencari SDM yang sudah hafal atau mencari SDM yang bacaan kualitasnya itu sudah baik, sehingga terkendala di situ. Atau ketika sudah ada SDM, mungkin SDM satu dengan SDM yang lain kualitasnya berbeda-beda. Sehingga anak-anak dalam satu lembaga bisa jadi akan mendapatkan kualitas yang berbeda, outputnya berbeda. Tapi dengan sarana pembelajaran media audiovisual, dengan metode Zahrawain ini, sebanyak berapapun anaknya, dimanapun dia belajar, maka akan mendapatkan output yang sama. Akan mendapatkan output yang sama, sehingga tanpa guru bisa hafal Quran. Dan guru di kelas, sekali lagi, ketika belum hafal, ikut menghafal bersama anak, dan tugas guru di kelas sangat diringankan. Atau tugas orang tua di rumah sangat diringankan. Ya. Karena hanya mengkondisikan, hanya mengarahkan anak-anak, dan tidak harus mentalkin Al-Quran itu secara langsung. Ya. Karena yang mentalkinkan itu sudah ada di video yang mereka saksikan. Ya. Jadi sekali lagi, guru, orang tua bisa lebih diringankan tugasnya dalam pendampingan anak-anak. Dan alhamdulillah kemarin di 1 semester yang lalu, kita melakukan pembelajaran daring dari bulan Juli sampai bulan Desember di sekolah tahfidz balita kita. Meskipun anak-anak tidak belajar di sekolah, tapi karena setiap anak kita berikan fasilitas flash disk metode Zahrawain yang mereka putar di rumah mereka masing-masing, mereka tinggal melihat, menirukan, dan ternyata cukup efektif meskipun dalam kondisi pandemi. Dan alhamdulillah kemarin ada yang bisa selesai juz 30, anak-anak usia PAUD TK. Ya. Dengan kondisi pandemi masih bisa hafal juz 30. Ya. Dengan mereka menghafal lewat flash disk yang kita berikan. Ya. Baik, next. Nah, kemudian metode Zahrawain ini kita buat untuk menjaga konsentrasi mereka, karena setiap file video yang kita tampilkan adalah hanya berdurasi 10 sampai maksimal 20 menit. Ya, 10 sampai maksimal 20 menit. Dan biasanya mayoritas anak-anak itu masih terjaga konsentrasinya di 30 menit yang pertama. Di 30 menit yang pertama. Jadi metode Zahrawain ini kita susun dan setiap filenya itu hanya 10 sampai 20 menit dengan target satu file untuk 3 baris. Ya. Satu filenya untuk 3 baris. Ya. Nah, sehingga dengan durasi yang cukup pendek ini, insya Allah tidak membosankan dan konsentrasi mereka masih terjaga. Ya. Oke, next. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan proses talqin, dengan proses membacakan tadi, ya, maka anak-anak akan mendapatkan bacaan yang tajwidnya insya Allah standar. Ya. Baik panjang pendeknya, dengungan-dengungannya, semuanya akan standar. Karena mereka hanya mengikuti. Ya. Jadi yang tadi kita sebut di surah Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ Qur'an. Dan apabila kami telah selesai membacakan, maka ikuti bacaan. Sehingga anak-anak ketika mereka mendengar dan kemudian mengikuti bacaan yang sudah benar, maka mereka akan menghafal dengan bacaan yang juga standar tajwid. Nah, kenapa banyak terjadi anak-anak bahkan mungkin orang dewasa masih salah-salah dalam menghafal? Karena biasanya mereka menghafal mandiri, menghafal sendiri, yang belum tentu bacaannya sudah sempurna. Nah, disinilah letak kekurangan ketika baca Qur'annya belum benar, belum standar, dan sudah langsung masuk kepada proses menghafal. Ya. Nah, maka metode Zahrawain hadir bagi anak-anak yang belum bisa baca sekalipun, itu masih bisa hafal dengan bacaan standar yang tajwid.
Oke, next. Kemudian dengan metode ini karena pengajarannya adalah dengan alat bantu media audiovisual, maka pengajarannya pun bisa klasikal dengan banyak murid sekalipun. Ya. Bisa dengan 10 anak, 20 anak, bahkan 30 anak sekalipun, itu bisa. Semuanya bisa hafal saat itu juga. Dan kemarin juga saya buktikan di lembaga SMP, ya, di SMP ada hampir 900 anak SMP, ya, 900 anak SMP. Saya bacakan, mereka hanya mengikuti dan semuanya bisa hafal, ya, dalam satu waktu. 900 anak semuanya bisa hafal, ya. Alhamdulillah. Dan ini tadi konsep pengajaran Quran yang tadi di surah Al-Qiyamah disebutkan. Kami bacakan dan ikuti bacaan itu. Ya. Jadi tidak menghafal sendiri-sendiri. Ya. Baik. Next berikutnya. Nah, jadi tadi yang sudah kita contohkan sekilas di surat Al-Mulk, ya, dengan proses pemenggalannya, dan kita lihat teknis hafalannya lebih dekat lagi kira-kira seperti ini. Ya. Jadi misalkan ayat pertama atau penggalan pertama kita baca 3 kali. Ya. Anak sudah hafal, kemudian masuk ke penggalan kedua. Penggalan kedua atau ayat kedua juga dibaca 3 kali. Kemudian ketika sudah hafal digabungkan 1 dan 2. Terus kita bacakan penggalan ketiga atau ayat ketiga juga 3 kali. Ketika sudah hafal, kita gabungkan 1, 2, 3. Setelah itu kita masuk ke ayat yang keempat, ya, dan itu terbacakan juga 3 kali. Ketika sudah hafal, maka kita gabung 1, 2, 3, 4. Dan kemudian diulang-ulang terus sampai kemudian mereka bisa hafal. Ya. Nah, ini untuk teknis hafalannya demikian. Ya. Baik. Next. Nah, adapun ketika proses pemenggalannya, ketika proses pemenggalan ayatnya, ketika kita menemukan ayat-ayat yang panjang, nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau misalkan di juz 30, nah mungkin satu ayat tidak perlu dipenggal, nggak masalah. Amma yatasaalun, anak mengikuti. Ini masih 2 suku kata masih bisa diikuti. Ya. Tapi ketika sudah ayat ini cukup panjang, maka harus dipenggal 2 atau 3 kata tadi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kalimat yang dipenggal itu hendaklah utuh, memiliki kesatuan makna. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan ada istilah mudhaf, mudhaf ilaih atau sifah mausuf dan sebagainya. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang memiliki kesatuan makna itu harus kita baca satu bacaan sekaligus. Misalkan contoh, ya. Contoh kata sab'a samawatin tibaqa, ya. Jadi sab'a 7, samawat langit, 7 langit. Nah, kata sab'a samawatin itu afdolnya dibaca dalam satu penggalan. Dan insya Allah 2 kata ini masih bisa diikuti. Sab'a samawatin. Begitu. Ya. Jadi bukan sab'a saja. Ya. Atau sab'a. Ya. Sab'a. Gitu. Baik. Yang kedua, setiap penggalan kalimat yang ketika kita membacakan, baca dengan harokat apa adanya. Baca dengan harokat apa adanya. Jadi misalkan sab'a samawatin. Biasanya kalau kita berhenti di satu ayat atau di tengah-tengah ayat, ya, itu kan disukunkan. Sab'a samawat. Nah, ini dibaca harokat apa adanya. Sab'a samawatin. Nah, tadi di surah Al-Mulk ayat pertama juga begitu. Biyadihil mulku. Jadi bukan biyadihil mulk. Ya. Baik.
Kemudian yang ketiga, jangan memenggal kalimat yang memiliki keterkaitan hukum tajwid dengan kalimat selanjutnya. Jadi misalkan kata sab'a samawat untuk masuk ke kalimat tibaqa itu kan ada ikhfa. Ada hukum tajwidnya yaitu ikhfa, ada dengungan. Kalau kita membacakan sab'a samawatin dengan harokat apa adanya, terus diikuti kalimat tibaqa, tapi ketika nanti dibaca bergabung ada dengungan. Samawatin tibaqa. Nah, ini anak akan agak bingung gitu ya. Jadi yang pertama tadi ketika samawatin itu dengan tanwin, tapi ketika digabung kok ada dengung ya. Samawatin tibaqa. Nah, maka ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini hendaknya kita gabung ya dalam satu penggalan. Sab'a samawatin tibaqa. Nah, 3 kata insya Allah masih bisa diikuti oleh anak-anak ya. Sab'a samawatin tibaqa. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, dalam kita mentalkinkan ayat, maka hendaknya dibaca secara alami dan sedang. Maksudnya nadanya datar saja, tidak perlu dengan nada-nada ya. Nah, ketika mereka sudah memiliki pondasi dasarnya itu dengan nada yang datar, mau dimasukkan atau diberi irama-irama yang lain, insya Allah bisa. Dan tidak sebaliknya. Ketika sejak awal anak itu diberikan dengan satu nada tertentu, dan kemudian ternyata sudah masuk dalam dirinya, sudah terpola dalam dirinya bahwa menghafal dengan nada itu, ketika dia beralih ke metode lain atau mungkin nada yang lain, bacaan yang lain, itu akan kesusahan. Jadi sarannya adalah baca secara alami, ya, yaitu nadanya datar, ya, dan sedang, tidak cepat dan juga tidak lambat. Ya. Sehingga insya Allah dengan begitu anak bisa mengikuti. Next. Nah, kemudian ketika anak sudah hafal di hari tersebut, maka ada proses yang harus dilakukan oleh anak itu di hari yang sama. Apa yang harus dilakukan oleh anak adalah mengulangi apa yang sudah dihafalkan tadi itu sebanyak 10 sampai 20 kali di hari yang sama. Jadi misalkan hari ini anak-anak menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 9. Ketika sudah hafal, sudah distorkan ke orang tua, ke guru, ustadz-ustadzahnya, maka di waktu yang lain atau mungkin di sore atau pada maghrib ya, atau menjelang tidurnya, maka 9 ayat ini harus dibaca lagi 10 sampai 20 kali, dan itu dilakukan di hari yang sama ya, supaya hafalannya lebih kuat ya. Nah, dan sehingga ketika anak sudah hafal di hari tersebut, kemudian saat tidak diulang-ulangi kembali, maka hafalannya akan kurang kuat. Maka sekali lagi yang harus dilakukan oleh anak ketika sudah hafal berikutnya adalah mengulangi sebanyak 10 sampai 20 kali di hari yang sama. Ya. Baik. Kemudian untuk pemantapan hafalan di juz tersebut adalah pengulangannya atau murojaahnya dari awal. Misalkan anak kita sudah hafal surat At-Takwir, ya, maka murojaahnya sebelum masuk ke hafalan yang baru adalah murojaah dari awal juz, yaitu dari surat An-Naba, dari surat An-Naba, dan bukan dari surat yang sebelumnya. Misalkan Abasa, ya.
Tidak, tapi dari an-naba. Atau ketika sudah sampai al-buruj, maka murojaahnya bukan dari al-insyiqaq, tapi tetap juga dari an-naba, dari awal juz. Nah, kenapa demikian? Karena supaya hafalnya terus melekat. Hafalan yang lama masih terus ada di dalam memori mereka. Ya. Nah, jadi semakin banyak hafalan, semakin banyak waktu yang harus dialokasikan untuk murojaah. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, next, ya. Kita coba melihat praktek penerapan dengan metode Zahrawain dengan pembelajaran audiovisual, ya. Yang itu kita contohkan, misalkan contoh dalam surah An-Naba ayat 1-9. Ya. Jadi kita coba akan tampilkan video. Kira-kira bisa ditampilkan videonya, Ustadz? Ya, tunggu sebentar. Ya. Surat An-Naba. Oke, bisa di off. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 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 Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Jadi ketika di video ini saya membaca dan guru, ustadz, orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti bacaan saya dan bacaannya sehingga anak-anak bersama si anak yang di samping saya ini. Ya. Jadi guru juga mencontohkan, mengarahkan anak untuk mengikuti bacaan setelah saya baca bersama si anak yang di samping saya ini. Ya. Nah, itu kira-kira untuk contoh pembelajaran dengan metode Zahrawain lewat alat media bantu audiovisual. Ya. Jadi siapapun bisa mengajar. Ya. Siapapun bisa mengajar dengan metode ini. Ya. Oke, Ustadz, kita kembali ke slide lagi. Ya. Nah, jadi dengan media pembelajaran yang seperti itu akan lebih dimudahkan. Ya. Maka di halaqah-halaqah kita, di kelas-kelas kita, minimal ada sarana yang mendukung untuk memutarkan audiovisual, ya. Baik itu laptop, atau televisi, atau laptop dengan LCD, ya. Nah, itu kita tambahkan media-media itu, ya. Nah, oke. Kemudian next berikutnya. Okay. Nah, jadi ini beberapa contoh target harian. Okay. Ini target harian. Jadi setiap file yang kita putarkan tadi, ya,
file yang kita putarkan tadi itu terdiri dari 3 baris. Terdiri dari 3 baris. Jadi kalau 3 baris itu misalkan dari An-Naba ayat 1 sampai 9. Dan kenapa kita dari An-Naba bukan dari An-Nas untuk anak-anak usia balita? Nah, menjadi satu pertanyaan. Kenapa dari An-Naba memulainya bukan dari An-Nas di usia untuk anak-anak usia balita, usia 3 tahun, ya, atau mungkin bahkan di bawah 3 tahun, ya. Karena alasannya adalah yang kita lihat bukan jumlah ayat dalam satu surat, tapi yang kita lihat adalah jumlah suku kata dalam satu ayat. Saya ulang. Kenapa dari An-Naba bukan dari An-Nas hafalannya bagi anak-anak usia balita? Adalah sekali lagi melihat jumlah suku kata dalam satu ayat dan bukan melihat jumlah ayat dalam satu surat. Jadi kalau An-Naba jumlah suku katanya pendek. Amma yatasaalun, 2 suku kata. Kalau setelah An-Naba, An-Nazi'at, wan-nazi'ati, gharqa, 2 suku kata. Kemudian setelah An-Nazi'at ada Abasa. Abasa wa tawalla, 2 suku kata. Kalau itu dilakukan dari surat An-Nas, meskipun surat-suratnya itu pendek-pendek, ya, jumlah ayatnya sedikit, tapi ternyata jumlah suku katanya lebih banyak. Ya. Qul a'udzu birabbi an-nas, 4 suku kata. Ya. Qul a'udzu birabbi al-falaq, 4 suku kata. Ya. Kemudian misalkan masuk Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, 5 suku kata. Ya. Jadi ternyata panjang. Sekali lagi, target yang kita mulai itu dari yang mudah dulu, dari atau sesuai kemampuan anak-anak dalam berbicara. Anak usia 2 tahun, 2,5 tahun baru bicara 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Maka itu yang kita mulai. Sehingga hafalnya dari An-Naba, bukan dari An-Nas. Ya. Oke. Kemudian, jadi ini contoh, misalkan sudah di hari pertama masuk An-Naba, ya, ayat 1 sampai 9. Dengan memutarkan video metode Zahrawain, anak mengikuti, anak melihat. Masuk di hari kedua, misalkan contoh An-Naba ayat 10 sampai 16. Dan di hari tersebut ada murajaah hafalan dari yang sebelumnya. Dari ayat 1, ayat pertama. Kalau nanti sudah misalkan di pertemuan yang ke-6, sudah sampai An-Naba ayat 31 sampai 36. Maka murajaahnya sebelum masuk hafalan baru, berarti dari An-Naba sampai ayat yang terakhir. Ya, ayat 30. Nah, jadi itu pola murajaahnya. Jadi untuk pola murajaahnya adalah dari awal, dan kemudian setelah hafal baru, maka pola berikutnya yang harus dikerjakan adalah pengulangan 10 sampai 20 kali hafalan baru tersebut di hari yang sama. Jadi dalam satu hari ada 3 yang dilakukan oleh anak. 1, murojaah hafalan dari surat atau dari awal juz, dari surat yang di awal juz. Yang kedua, hafalan baru, dan itu satu hari bisa 3 baris. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan hafalan baru sebanyak 10 sampai 20 kali. Dan itu semuanya dilakukan dalam satu hari. Nah, ini untuk contoh target harian. Kalau kita satu hari itu 3 baris, anak menghafal satu hari 3 baris, satu file dengan metode Zahrawain, insya Allah target kita 100 hari mereka hafal juz 30. Jadi kita punya gerakan atau program
100 hari hafal juz 30. Ya. Jadi satu harinya itu 3 baris. Satu harinya 3 baris, satu file dari metode Zahrawain. Ya. Dan insya Allah itu realistis untuk dilakukan oleh anak usia balita, PAUD TK maupun usia SD. Ya. Bahkan usia di atasnya. Ya. Oke, tayyib. Next, berikutnya. Kemudian saya sampaikan secara singkat ya untuk panduan kita bagaimana membuat target-target harian, bagaimana membuat silabus tahfidznya secara singkat ya. Oke. Jadi kira-kira anak ini harus menghafal berapa baris dengan alokasi waktu yang kita miliki ya. Nah, next. Hal yang perlu diperhatikan adalah satu target. Nah, kira-kira mau ditarget berapa ini? Dalam misalkan contoh 1 semester, ya. Setengah juz atau 1 juz, ya. Kemudian kita lihat waktu efektif KBM dalam 1 semester. Kalau itu dilakukan oleh lembaga sekolah, biasanya 6 bulan dalam 1 semester itu hanya ada 15 sampai 18 pekan saja. Artinya hanya itu saja waktu aktif sekolah. Selainnya biasanya ada liburan, ada tanggal merah, hari Sabtu Ahad, dan sebagainya. Kemudian setiap pekannya itu masuk mau berapa kali? 3 kali, 3 jam dalam 1 pekan, atau 5 jam dalam 1 pekan. Itu semuanya bisa diatur. Dan alokasinya berapa menit atau berapa jam. Nah, ini 4 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke membuat target dan silabusnya. Next. Nah, kita ambil satu contoh. Ya. Ambil satu contoh. Misalkan kita targetkan anak hafal 1 juz dalam 1 tahun. Anak hafal 1 juz dalam 1 tahun. 1 tahun 2 semester. Berarti 1 semesternya anak harus menghafal setengah juz. Ya, setengah juz saja. Kemudian waktu efektif KBM yang dimiliki oleh anak-anak kita biasanya tadi saya katakan 15 pekan dalam 1 semester. Nah, kalau ternyata pertemuannya 3 kali atau 5 kali dalam 1 pekan dengan alokasi waktu yang 1 jam, maka akan kita temukan hitungan berikutnya. Next. Di sini kita lihat. Kalau 3 kali atau 3 jam dalam 1 pekan, berarti kita mempunyai waktu 15 pekan dalam 1 semester, maka 3 kali 15. Artinya 45 pertemuan kita miliki dalam 1 semester. Kalau masuknya sepekan itu 5 kali, maksudnya sepekan 5 kali, maka berarti adalah mempunyai waktu 75 pertemuan. 75 pertemuan. Ya. Karena 5 kali 15. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Baik. Next. Maka kemudian kita akan menentukan baris. Berapa baris setiap harinya yang harus dihafal oleh anak-anak kita di usia balita maupun usia SD. Kalau tadi targetnya setengah juz dalam 1 semester, setengah juz itu sama dengan 10 halaman, dan 1 halaman itu kalau menggunakan mushaf Rasul Utsmani cetakan Madinah itu 15 baris, maka target 1 semester adalah 10 halaman kali 15 baris. Berarti 150 baris. Itu yang harus dihafal oleh anak dalam 1 semester, 150 baris. Nah, untuk menentukan berapa baris dalam 1 hari, next, yang terakhir. Jadi adalah, kalau itu maksudnya 3 kali dalam sepekan dengan 45 pertemuan dalam 1 semester, maka tinggal dibagi. Ya. 45 pertemuan dibagi 150. Berarti akan ketemu 3 baris.
Kalau ternyata masuknya setiap hari 5 kali dalam satu pekan dengan 75 pertemuan dalam satu semester, maka anak hanya menghafal 2 baris dalam satu hari, dalam satu pertemuan. Karena 75 dibagi 150. Ya. Nah, jadi itu untuk menentukan baris di setiap pertemuannya. Ya, jadi berapa baris nih anak yang harus dihafal di rumah atau di sekolah dengan melihat alokasi waktu tadi. Baik. Nah, kemudian berikutnya, kalau dalam satu pertemuan, dalam satu hari kita memiliki hanya 1 jam saja, ya, maka urutan agendanya untuk pengajaran Al-Quran ini adalah 1. Pembukaan 5 menit, ya. Murojaahnya 20 menit, karena murojaahnya dari awal juz. Ya. Kemudian talqin hafalan baru dengan metode Zahrawain dengan audiovisual tadi, 20 menit. Insya Allah sudah hafal 3 baris, 20 menit. Ya. Kemudian 10 menit berikutnya dengan setoran, bisa berjamaah atau bisa satu persatu. Dan yang terakhir penutup 5 menit. Nah, ini agenda contoh kalau kita hanya punya waktu 60 menit dalam satu hari. Ya. Dan yang terakhir, next, berikutnya, ada faktor-faktor atau program-program yang menjadi penunjang hafalan bagi anak-anak kita. Ya. Di situ saya tuliskan ada musabaqah, ya, kita ikutkan perlombaan-perlombaan, ya, karena dengan begitu akan lebih banyak murojaahnya. Ada game Quran, ya, ada game Quran yang saya juga sudah menulis satu buku, 80 game Quran, cara kreatif supaya anak betah mengaji Al-Quran. Ya. Jadi bagaimana harus murojaah dengan menyenangkan, menghafal dengan menyenangkan, ya. Itu semuanya ada di buku saya 80 game Quran. Ya. Kemudian ada rihlah Quran. Ya. Jadi kita berwisata tapi sambil murojaah dan sambil tadabbur apa yang ada di dalam ayat Quran maupun yang ada di alam semesta ini. Kemudian mengkisahkan kisah-kisah para penghafal Al-Quran baik dari zaman sahabat sampai sekarang. Ya. Dan yang paling penting ini semuanya dari sebuah pembelajaran itu adalah orang tua harus menguatkan diri untuk mengkondisikan diri dan memberi contoh kepada anak-anak. Ya. Ini sangat-sangat penting. Ya. Maka bagaimana ingin orang tua mempunyai anak yang hafal Quran sementara orang tuanya tidak belajar menghafal atau tidak ada usaha menghafal. Maka akan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan ketika orang tua memberi contoh, insya Allah anak akan tersibghah, anak akan ikut apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena hakikatnya anak usia balita dan usia anak-anak adalah manusia yang pintar untuk meniru. Ya. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan akan meniru dari orang yang mereka lihat di sekitar. Dan dikuatkan dengan sholat berjamaah dan itu dalam rangka untuk murojaah. Baik, Ustadz sekalian dirahmati Allah. Mungkin satu file lagi yang file Word Ustadz sebagai contoh file yang Word untuk contoh program 100 hari hafal juz 30. Ya. Ada program 100 hari hafal 1 juz. Ya. Dimulai dari juz 30, 29, dan kemudian ke juz 1. Ya. Oke. Ini saya tampilkan satu contoh file program dan gerakan 100 hari hafal juz 30. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan 100 hari itu dengan target hariannya adalah 3 baris saja. 3 baris saja.
Nah, jadi contohnya ini, bisa dilihat di slide-nya. Nah, jadi ini di sini ada silabus menghafal juz 30 dan checklist mutabaah sekaligus. Nah, maka di sini adalah program 100 hari menghafal juz 30. Bisa sampai akhir Ustadz, sampai baris terakhir, baris ke-30. Baris 100 maksud saya, ya. Ya. Oke. Nah, di situ juz 30 akan terselesaikan dalam waktu 100 hari, ya. Dengan panduan silabus ini, apa yang harus dihafal oleh anak, surat apa, ayat berapa kita cantumkan di sini, ya. Kemudian murojaahnya dari surat apa sampai surat apa sudah kita cantumkan juga di sini. Kemudian yang dihafal atau diulang 10 sampai 20 kali, surat apa sudah kita cantumkan juga di sini. Nah, kemudian nanti kita tinggal mengisi, tinggal checklist, mengisi di kolom nilai, kira-kira berapa nilai yang kita berikan untuk anak-anak kita, ya. Coba ke atas lagi Ustadz. Oke. Nah, jadi di situ ada 3 agenda dalam satu hari, ya. Jadi yang pertama urutannya itu adalah murojaah hafalan lama, ya. Murojaah hafalan lama, dan itu cukup sekali dari Anaba. Kemudian masuk hafalan baru dengan media pembelajaran metode Zahrawain audiovisualnya, anak mendengar, mengikuti. Kemudian di hari yang sama murojaah hafalan baru 10 sampai 20 kali dengan penilaiannya masing-masing, ya. Jadi setiap hari itu ada 3 agenda hafalan yang akan dilakukan oleh anak-anak selama di rumah atau juga di sekolah. Dengan di sini saya berikan alokasi waktunya adalah 100 hari. Jadi dengan program 100 hari hafal juz 30. Untuk juz berikutnya juga bisa sama. 100 hari menghafal juz 29. 100 hari menghafal juz 1 dan begitu seterusnya. Ya. Nah, baik. Ini beberapa contoh Ustaz-Ustadzah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk hal yang berkaitan dengan metode Zahrawain. Jadi kalau di sekolah kami setiap santri itu akan mendapatkan media pembelajaran berupa flash disk ini, ya, berupa flash disk, ya. Dan di dalam satu flash disk ini ada untuk setiap juz, ya. Juz 30, juz 29 dan juz 1. Ya, kita dari 29 langsung ke juz 1, ya. Baik. Dan untuk orang tua kita beri fasilitas buku ini juga, buku 80 game Quran, supaya mereka orang tua bisa mendampingi anak-anak di rumah dan mempunyai banyak cara ketika anak dalam kondisi bosan, dalam kondisi jenuh, bisa menggunakan panduan 80 game Quran. Sehingga dengan media flash disk yang di dalam video ini, tidak ada alasan bagi orang tua, Ustadz, saya belum bisa baca, Ustadz, saya belum hafal, Ustadz, bacaan masih salah-salah. Tidak ada alasan. Ya. Karena kita sudah memberi media pembelajaran, orang tua tinggal memutar di rumah. Bahkan orang tua ikut belajar di rumah bersama anaknya. Ya. Oke. Baik, Ustaz-Ustadzah yang dirahmati Allah, saya kira itu sedikit pemaparan dari kami. 1 jam lebih sudah berlalu, dan saya kembalikan waktu kepada moderator Ustaz Ismail Maulana. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan, saya persilakan. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Rudi Hartanto atas pemaparan terkait dengan metode menghafal mudah, metode Zahrawain pada pagi hari ini.
insya Allah nanti ya kita berusaha ya di sini di Lembaga Quran dan juga untuk di Kutab Quran Andalusia kita akan terapkan metode itu nanti untuk kita sampaikan pada orang tua juga ya. Nah, untuk lanjutan dari training ini ya, nanti insya Allah pun juga kita akan kembali hadirkan lagi untuk para ayah bunda ya dan juga para peserta di hari ini. Nanti untuk yang metode yang sudah bisa membaca dengan bagus dan benar dengan kaidah tajwid yang bagus, nanti insya Allah kita akan hadirkan juga Ustadz Jazi nanti di pertemuan berikutnya. Kita berusaha sedang menghubungi beliau juga dan nanti insya Allah akan terus berlanjut ya nanti silaturahmi kita di Lembaga Quran Misbahul Amal. Nah, untuk hari ini ya kita akan buka cermin ya pertanyaan. Nanti ada 2 cermin ya. Di setiap cermin nanti ada 2 penanya. Jadi total ada 4 penanya. Nanti silahkan bisa di unmute ya untuk ayah bunda ataupun untuk peserta yang ingin menanyakan terkait dengan teknis ataupun bagaimana trik-trik yang lainnya ya ataupun cara-cara mungkin tadi belum paham juga bisa disampaikan. Ya, kepada ayah bunda ataupun kepada peserta silahkan bisa menyampaikan. Ya, nanya Ustadz. Ya, tafadhol. Silahkan kepada Pak siapa ini? Syawal Ustadz. Ya, abinya Syawal ya, di santri Kutab Quran Andalusia. Tafadhol, silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi pada pagi hari ini sangat bermanfaat, luar biasa. Semoga ilmu ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengalaman. Pertanyaannya cukup singkat. Ketika dalam proses belajar mengajar ini kan kemampuan siswa itu berbeda. Ada yang ketika kita ulang beberapa kali itu sanggup menghafal. Ada yang kita ulang beberapa kali tetap tidak bisa menghafal dengan baik. Nah, menyikapi ini bagaimana agar siswa yang tertinggal hafalannya itu mampu mengejar target yang telah diberikan. Terima kasih, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan kedua nih, ada yang chat ya, via chat. Coba saya, ya paling enggak nih, cermin pertama ya. Ini yang pertama tadi terkait dengan trik tadi ya Ustaz ya, dari bapaknya Abi Syawal. Nah, terus juga ini ada yang dari apa ini Muhammad Syawal. Untuk yang berkebutuhan khusus Ustaz ya bagaimana ya? Berkebutuhan khusus, kemudian berikutnya bagaimana cara mengajar bila anaknya sedang ngambek Ustaz. Ini bagaimana trik atau caranya Ustaz ya, sedang tidak ingin menghafal Quran gimana ya. Nah, terus ini juga ada juga metode Zahrawan sesuai dengan anak yang aktif dan dengan tingkat konsentrasi singkat. Ini apa juga cocok juga Ustaz. Ya, nanti kita buka cermin kedua setelah ini insyaallah. Ya, betul Ustaz. Yang pertama, ketika anak yang sedikit lambat, ya, ketika anak yang sedikit lambat dengan kemampuan tadi anak berbeda-beda itu iya, ya. Nah, ada anak yang kemampuannya mungkin saat itu bisa mengeluarkan apa yang sudah ada dalam benaknya secara cepat langsung saat itu, ada juga yang masih tersimpan. Ya. Nah, sikap kita yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa ketika kita membacakan, ya, kita memperdengarkan, itu hakikatnya anak sudah proses belajar. Ya. Anak sudah melakukan proses pembelajaran. Ya. Maka dengan kemampuan yang berbeda tadi, ada yang langsung bisa mengucap, ada yang masih tersimpan dalam memorinya dulu. Ya. Nah, jadi yang harus kita yakini bahwa apapun yang kita berikan, itu semua anak sudah bisa menyerap materi
dan itu semuanya ada dalam benak mereka masing-masing. Ya. Hanya saja masalah waktu. Ya. Hanya saja masalah waktu. Ada yang cepat saat itu juga mengeluarkan apa yang sudah mereka dengar. Kemudian ada juga yang mungkin anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun itu kan terkadang masih ada yang belum berani ngomong, masih malu-malu, ya. Bahkan mungkin dari awal sampai akhir diam terus. Jadi sekali lagi yang kita yakini bahwa apa yang sudah kita perdengarkan itu sebenarnya sudah masuk dalam memori mereka, ya. Sudah masuk dalam memori mereka, ya. Dan sekali lagi suatu saat anak itu ketika sudah atau diberi stimulasi 1 kali 2 kali, itu insya Allah akan keluar apa yang sudah ada dalam benak memori mereka. Ya. Jadi orang tua, para ustadz, guru tidak perlu kemudian pesimis, ya. Wah, ini anak nggak bisa ini, ya. Tidak perlu pesimis begitu. Yakin saja, optimis bahwa setiap anak mereka sudah merekam dalam benaknya. Karena sekali lagi yang tadi kita sebut di awal bahwa wa ja'alna lakum as-sam'a wal absar. Lewat pendengaran anak itulah mereka belajar, ya. Jadi makanya kemudian ketika misalkan contoh, ya, kita di rumah atau mungkin di sekolah, kita putar murotal Al-Quran, anak sambil bermain, anak 3 tahun, 4 tahun sambil bermain, ya. Mungkin kita melihatnya, wah, ini anak cuma bermain tok gitu, ya. Tapi hakikatnya mereka mendengar, gitu. Karena pendengaran anak itu lebih tajam daripada pendengaran orang dewasa. Ketika mereka bermain, maka hakikatnya mereka belajar lewat pendengarannya. Ya. Maka jangan dikira mereka tidak belajar. Mereka belajar, ya, lewat pendengaran. Maka yang harus kita lakukan adalah terus memperdengarkan, ya. Terus memperdengarkan, dan disitulah mereka belajar menyerap, ya. Nah, kemudian untuk misalkan di kelas, ya, bagi anak yang terlambat, biasanya yang kita lakukan adalah justru anak-anak yang terlambat itu kita perlakukan untuk menjadi pemimpin murojaah di kelas, ya, di halaqah. Oke, misalkan Mas Ahmad coba pimpin murojaah di hadapan teman-teman yang lain, ya. Juz 30. Meskipun si Ahmad ini tidak lancar atau belum lancar, ternyata justru dengan kita jadikan dia pemimpin, mau tidak mau dia akan menguatkan hafalannya. Itu cara yang sangat efektif bagi anak yang lambat dalam menghafal. Kita jadikan dia menjadi pemimpin untuk murojaah di hadapan teman-temannya, ya. Baik, saya kira itu, Ustaz. Jadi sekali lagi perbanyak stimulasi pendengaran. Kemudian yang kedua adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Kita di Solo juga ada punya sekolah khusus, ya, sekolah Quran dan terapi anak berkebutuhan khusus, ya. Semuanya juga menggunakan metode Zahrawan ini, ya. Jadi dengan berbagai jenis ABK itu kita gunakan metode Zahrawan ini dengan pembelajaran audiovisual, ya, dan insya Allah mereka masih bisa menangkap bagi anak yang jenis ABK-nya ringan, ya, masih bisa diajak komunikasi, ya. Tapi kalau yang tidak bisa komunikasi, tidak bisa ngomong, maka hanya kita perdengarkan saja. Karena untuk anak-anak ABK itu kita tidak perlu mengejar target, ya. Hanya yang kita kondisikan adalah kita dekatkan anak-anak ABK itu dengan Al-Quran, dan dengan begitu insya Allah ada perubahan ketika bersama Al-Quran. Sudah 1 tahun ini kita membuat sekolah Quran khusus ABK, dan alhamdulillah kondisi mereka yang tadinya emosionalnya belum stabil dengan Quran, dengan banyak diperdengar, kondisi emosionalnya mereka sudah sangat-sangat stabil. Yang sebelumnya belum bisa ngomong 1 huruf pun,
kita ajarkan makharijul huruf a, ba, itu akhirnya bisa ngomong huruf-huruf hijaiyah dan keluar suara. Ya. Ini semuanya barokah dari Al-Quran. Ya. Jadi intinya banyak diperdengarkan. Kemudian yang berikutnya apa tadi Ustaz? Kayaknya banyak banget Ustaz. Anak yang aktif, Ustaz. Oh ya, anak yang aktif, nggih. Jadi untuk anak-anak yang aktif itu juga biasanya punya kemampuan pendengaran yang cukup tajam, ya. Jadi kita juga punya anak yang demikian, gitu ya. Anak yang tingkah lakunya itu seperti Spider-Man, ya kan? Panjat dinding, panjat jendela dan sebagainya, ya. Dan jadi kayak Spider-Man gitu. Jadi pembelajaran Qur'annya adalah sekali lagi dengan memperbanyak mendengarkan, ya, memperbanyak mendengarkan, dan itu dengan dibantu lewat media. Maka speaker, suara media itu harus lebih dominan di ruangan tersebut. Ya. Ketika anak misalkan rame atau mungkin ribut dan macam-macam kesana kemari, ya. Yang penting tadi, Pak, pendengaran mereka itu kan tajam. Ya. Maka suara Al-Quran dari media yang kita miliki itu harus lebih dominan. Ya. Harus dominan. Jadi bukan suara anak yang dominan. Makanya medianya juga harus baik. Maka media ini hanya pendukung untuk dalam proses pembelajaran. Ya. Makanya kemudian misalkan untuk kelas balita, kelas 3 tahun, 4 tahun. Di tempat kami, kelas anak 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun itu, ruangannya pun juga harus kita setting. Ya. Ruangannya disetting ukuran maksimal 4x4. Ya. Kenapa begitu? Karena anak-anak usia balita itu kan potensi untuk lari ke sana kemari masih tinggi. Ya. Jadi dengan dipersempit ruang gerak mereka dengan ruangan yang terbatas maksimal 4x4, ya, dan suara Al-Quran itu lebih dominan lewat media speakernya, nah maka pembelajaran Al-Quran masih bisa mendominasi, ya. Masih bisa mendominasi. Nah itu yang kita lakukan. Ya. Tapi alhamdulillah selama pengalaman kami biasanya anak-anak yang rame atau belum terkondisikan itu hanya butuh waktu, ya. Sebulan atau 3 pekan itu masih belum terkondisikan. Tapi insya Allah 2 bulan berikutnya, masuk bulan yang kedua, mayoritas anak-anak sudah bisa dikondisikan. Ya. Dan yang kita yakini Quran yang mendewasakan mereka. Al-Quranlah yang akan mendewasakan mereka. Ya. Jadi alhamdulillah saat ini kita punya santri dan ketika pembelajaran semuanya bisa diatur, bisa duduk, bisa tenang. Yang kita yakini Quran yang merubah mereka. Bukan karena kepintaran guru untuk mengelola kelas, tapi yang kita yakini bahwa Quran yang akan merubah sikap mereka. Quran yang akan mendewasakan mereka. Ya. Baik. Cukup Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Ya, Van. Jadi ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak nih Ustadz ya. Mungkin nanti hanya berapa aja yang kita bisa jawab karena waktu juga terbatas ya. Mungkin 1 jam lagi kita akan tutup. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, insya Allah kita akan lanjut. Nah ini yang mau tanya ya. Dari tadi pertama izin, ini Bunda Salma ya, Umiyah Salma. Ya silakan kepada Umiyah Salma jika ingin bertanya. Silakan Umi Salma. Kalau tidak nyambung mungkin kita lanjut ya untuk yang tanya lewat pesan ya. Ya kita lanjut. Ini kita capaiin kedua langsung aja.
Insya Allah nanti sampai jam 10 tepat kita akan tutup. Nah, Ustadz, apakah Ustadz membuka kelas online untuk anak-anak dan dewasa yang ingin menghafalkan Al-Quran dengan metode ini? Nah, langsung aja Ustadz. Untuk kelas online, insya Allah akan kita buka nanti di bulan Ramadan, insya Allah. Ya. Untuk anak-anak dari balita juga sampai dewasa. Ya. Dari balita sampai dewasa, insya Allah kita buka kelas online menghafal metode Zahrawain, dan kelas online yang lain, pembelajaran Quran yang lain, ada kelas terjemah Al-Quran. Ya. Kelas terjemah Al-Quran, selama bulan Ramadan, 1 bulan bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya. Insya Allah kita akan share di grup ya untuk flyer atau bannernya insya Allah ya. Oke. Nah, berikutnya, ya, Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika si anak lebih fokus dan pada saat menghafal Al-Quran dengan gurunya daripada orang tuanya? Ya, jadi memang afdolnya Bapak Ibu dan Ustadz sekalian, afdolnya ketika ingin mengajar Al-Quran, ya, orang tua itu memang menjadi pendidik utama itu iya. Ya. Orang tua menjadi pendidik utama itu iya. Madrasatul Ula itu kan seorang ibu. Ya. Tapi di sini perlu dibagi tugas. Perlu dibagi tugas, Ustaz. Ya. Tugasnya orang tua itu tadi satu mengkondisikan rumah untuk terus diperdengarkan Al-Quran, kemudian mengkondisikan supaya anak tidak dengan HP terus, mengkondisikan anak supaya tidak nonton TV terus. Ya. Itu porsinya orang tua. Ya. Dan pendampingan di rumah untuk murojaah. Nah, adapun porsinya guru itu adalah untuk hafalan baru. Ya, untuk hafalan baru, talqin hafalan baru itu porsinya guru. Ya. Karena biasanya itu guru lebih dipercaya daripada orang tua. Ya. Jadi makanya perlu ada pembagian peran tugas. Sehingga di sekolah kami, di lembaga kami pun juga demikian. Orang tua kita libatkan dalam proses pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi anak masuk di tempat kami di sekolah, mereka belajar menghafal, ya, menghafal hafalan baru plus murojaah hafalan yang lama dari awal juz. Nah, perannya orang tua adalah untuk mengulang hafalan yang 10 atau 20 kali tadi. Itu perannya orang tua. Dan pengkondisian di rumah. Sehingga memang afdolnya sekali lagi untuk hafalan baru itu adalah dari ustadz-ustadzah, guru. Orang tua porsinya adalah untuk murojaah hafalan baru yang 10 atau 20 kali tadi dalam satu. Ya, saya kira itu Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tips dan trik agar kita bisa konsisten dengan kurikulum dan jadwal ajaran sesuai waktunya? Karena dihadapkan dengan kebosanan dan futur. Jazakumullahu khairan. Ya. Jadi memang perlu adanya mujahadah, ya. Adanya mujahadah, ada kesungguhan dari orang tua maupun juga dari sekolah, kalaupun memang anak ini sekolah. Ada mujahadah, ada kesungguhan, khususnya orang tua. Ya. Karena faktor yang paling besar keberhasilan anak menghafal itu adalah orang tua. Ya. Jadi perlu didisiplinkan lagi waktunya. Ya. Kalau saya boleh memberi saran, luangkan waktu 2 kali dalam 1 hari. Ya. Ba'da subuh, kemudian ba'da maghrib. 2 waktu ini kita luangkan. Dan dengan begitu insya Allah konsistensi kita dalam mendampingi anak menghafal itu lebih baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga untuk memberi semangat bagi anak dalam menghafal adalah berikan reward, ya, berikan reward untuk anak-anak kita, mereka yang sudah mencapai targetnya. Dan reward itu tidak harus selalu materi. Ya.
bisa non-materi, ya, bisa pujian, bisa doa, kata penyemangat, ya, atau juga dengan tulisan-tulisan bintang-bintang di dinding kamar kita. Jadi sekali lagi berikan reward. Dan orang tua yang sukses adalah, atau guru yang sukses, memberikan hadiah yang bervariatif yang tidak bisa ditebak oleh anak-anak. Karena seringkali orang tua atau guru itu ngasih hadiah, hadiahnya sudah bisa ditebak oleh anak-anak. Ya. Nah, aduh alah paling hadiahnya bolpen, hadiahnya permen, dan sebagainya. Maka orang tua atau guru yang sukses adalah memberi hadiah yang belum bisa ditebak oleh anak-anak, dan itu menjadi surprise bagi mereka. Ya. Itu untuk menjaga semangat anak-anak dalam menghafal. Ya. Baik, saya kira itu Ustaz. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan anak yang konsentrasinya mudah terganggu? Contohnya, bisa terganggu oleh suara-suara orang lain yang bercakap-cakap atau suara teman yang sedang bermain atau bercanda. Ya. Nah, anak-anak yang seperti itu biasanya anak yang terganggu dengan suara luar, itu biasanya anak-anak pembelajar audio. Ya. Anak-anak pembelajar audio. Yang karena kan ada tipe 3 pembelajarannya, Ustaz, ya. Ada tipe audio, ada tipe pembelajar visual, ada tipe pembelajar kinestetik. Ya. Nah, kebanyakan orang itu lebih kepada tipe pembelajar audio, ya, pembelajar audio. Jadi lebih kepada mengedepankan pendengaran dalam proses menyerap ilmu, belajar. Biasanya ciri-cirinya adalah agak terganggu ketika ketika ada suara-suara lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah kondisikan tempat senyaman mungkin terlebih dahulu. Karena memang pembelajar audio itu begitu. Pembelajar audio itu lebih mengutamakan pendengaran. Sehingga ketika ada keributan sedikit, maka biasanya ada kurang konsentrasi atau terganggu, ya. Jadi kondisikan tempat senyaman mungkin dulu, dan disitulah mereka akan lebih tenang dalam belajar. Jadi perlu kita mengetahui tipe-tipe pembelajar anak-anak kita ini, apakah tipe pembelajar audio atau visual atau kinestetik. Kalau tipe visual misalkan yang penglihatannya yang bisa cepat menangkap, ketika proses belajar menghafal misalkan, boleh kita sambil juga ada visualisasi ayat. Ada visualisasi ayat. Misalkan, anak kita menghafal surat An-Naba. Ya. Jadi ditulis saja surat An-Naba di satu lembar kertas. Ya. Di satu lembar kertas ditulis, potongan kertas, amma yatasaalun, ditulis di sebuah lembaran potongan kertas. Kemudian ini dibaca oleh anak, kita membacakan, mereka menirukan, tapi mereka sambil membaca. Nah, itu anak-anak tipe visual. Jadi memang harus ada visualisasi ayat. Nah, tapi kalau tipe pembelajar audio, itu hanya mendengar saja, insya Allah sudah bisa. Ya. Jadi saya kira perlu pengkondisian tempat, ya, untuk anak-anak yang tipe audio. Baik, cukup. Ya, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir ya, kita akan jawab. Ya. Apakah pengajar harus bersertifikat izin khusus untuk diperbolehkan mengajar menggunakan metode Zahrawan ini? Kemudian bagaimana cara mendapatkan flash disk dan buku game Qur'aninya? Ya, untuk saat ini belum ada sertifikasi khusus untuk mengajarkan metode ini, karena metode ini kita buat secara sesimpel mungkin supaya banyak orang menggunakan, tidak harus mengikuti pelatihan khusus, tidak harus ada sertifikasi khusus, ya. Karena kita ingin metode ini lebih tersebar luas dan banyak yang menggunakan. Kemudian untuk mendapatkan file video ini, metode Zahrawan, nanti bisa menghubungi kami langsung atau lewat Ustadz Ismet juga boleh. Dengan harga untuk flash disk ini, satu jusnya adalah 250.000.
ya. 250.000 untuk harga satu flash disk dengan flash disk ukuran 32 GB ya. Dan itu satu flash disk 1 juz ya. Harganya 250.000. Kemudian nanti akan kita kirimkan lewat jasa pengiriman dari Solo ya. Untuk buku 80 Gen Quran, cara kreatif membuat anak betah mengaji Al-Quran, itu dengan harga Rp75.000 ya. Dan ini bisa juga kita kirimkan insya Allah langsung dari kantor kami di Solo. Oke, saya kira itu Ustaz. Ya, alhamdulillah ya sudah cukup jelas semuanya. Jadi nanti untuk pertanyaan yang lain bisa langsung di komentar. Ya. Ya, Bun. Gimana? Saya pencet ya. Iya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Nanti insya Allah kita akan share nomor Ustaz mungkin di grup nanti ya untuk yang dari luar. Dan untuk yang dari dalam insya Allah nanti juga kita akan koordinasikan untuk orang tua yang nanti ingin mendapatkan flash disk ataupun mendapatkan buku game Qur'aninya. Nanti insya Allah kita akan langsung belikan ke beliau Ustaz Rudi dengan harga yang tadi telah disampaikan. Nah, insya Allah itu aja untuk kegiatan kita di pagi hari ini ya, terkait dengan pelatihan mudah menghafal untuk anak-anak balita. Ya, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak didik kita semuanya, kepada anak-anak kita semuanya, dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan pula ya, untuk bisa terus bersamanya Ananda, karena kuncinya sebenarnya juga ada terletak pada diri kita, terkhusus pada ayah bunda ya, orang tua ya, dari santri-santri dimanapun antum berada ya, karena dengan itu ya insya Allah akan betul-betul tercapai ya target yang telah disampaikan. Mungkin ada yang tadi hafal sampai 10 juz ya di usia yang mungkin masih sangat dini. Ya salah satu faktor terbesar ya mungkin ya adalah dari orang tuanya. Makanya kuncinya adalah di orang tua ya untuk nanti bisa bersamai. Kalau nggak bisa sekarang udah nggak ada lagi alasan ya untuk mungkin wah saya nggak bisa Ustaz mengajarkan, bacanya saya aja masih belum bisa ya. Sekarang sudah ada flash disk-nya. Ya sudah tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mau mengajarkan dan mendampingi Ananda belajar Al-Quran di rumah. Barakallahu fikum, jazakallah khairan pada Ustaz Rudi Hartanto yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi pelatihan di pagi hari ini. Semoga Allah balas antum ya dengan kebaikan dan juga semoga Allah senantiasa berikan kesehatan pada antum Ustaz Rudi ya dalam menjalankan aktivitas dan insya Allah semakin bermanfaat untuk umat Islam dan menuju izzah daripada umat Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku cuma nanya, ini bener siapa, Bu?